Bayangkan ini, jam menunjukkan pukul 3 dini hari, radar aktif penuh, pangkalan udara menyala, kapal perang bergerak tanpa lampu. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, resmi masuk situasi perang besar. Bukan konflik kecil, bukan perang terbatas, ini adalah perang skala penuh. Pertanyaannya hanya satu, apakah Tentara Nasional Indonesia benar-benar siap menghadapi perang besar? Jawabannya, tidak sesederhana ya atau tidak. Dan di video kali ini, kita akan membedahnya berdasarkan data, alutsista, dan skenario nyata. Hanya di dalam militer, tempat kita membahas dunia pertahanan, kekuatan angkatan bersenjata, geopolitik, serta perkembangan teknologi militer dari Indonesia dan mancanegara. Apa itu perang besar modern? Perang besar hari ini bukan seperti Perang Dunia II. Perang modern mencakup serangan udara presisi, blokade laut total, perang siber dan elektronik, disinformasi massal, tekanan ekonomi. Indonesia berada di titik rawan, jalur perdagangan dunia, Selat Malaka, Sunda, Lombok, kawasan Indo-Pasifik. Artinya, jika perang besar terjadi di kawasan, Indonesia hampir mustahil netral sepenuhnya. Doktrin dan strategi pertahanan TNI. Indonesia tidak menganut doktrin ofensif, melainkan pertahanan total rakyat semesta. Artinya, dalam perang besar, seluruh wilayah Indonesia menjadi medan pertahanan. Militer reguler, cadangan, hingga rakyat sipil terlibat. Perang tidak hanya konvensional, tapi juga asimetris. Tentara Nasional Indonesia dirancang bukan untuk menyerang negara lain, melainkan membuat musuh kelelahan dan kehilangan logistik jika nekat masuk ke wilayah Nusantara. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia adalah mimpi buruk bagi invasi militer. Kekuatan personel. TNI memiliki ratusan ribu personel aktif, ditambah komponen cadangan, Komcat, milisi teritorial, struktur komando hingga tingkat desa. Struktur ini membuat TNI unggul dalam perang jangka panjang, pertahanan wilayah, perlawanan berlapis. Dalam skenario perang besar, Indonesia tidak akan runtuh dalam hitungan hari, tetapi berubah menjadi perang panjang yang mahal bagi lawan. TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat adalah kekuatan terbesar TNI. Bagaimana tidak, dengan adanya tank tempur utama, MBT, seperti Leopard 2A4 atau 2RI, yang berjumlah sekitar 100 unit, adalah salah satu tank terbaik di Asia Tenggara, serta rampur dan kendaraan lapis baja, seperti Marder 1A3 IFV, Anoa 6x6, Badak FSV, Komodo 4x4, kendaraan taktis Maung, artileri dan roket, Caesar 155 mm, Astros II, MLRS, RM70 Grad, dan tidak luput dengan pasukan elit seperti Kopassus, Kostrad, dan Raider. Di medan hutan, gunung, dan kota padat, TNI AD adalah mimpi buruk bagi pasukan asing. TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut memegang kunci perang Nusantara dengan beragam alutsista laut seperti fregat kelas PPA, fregat kelas Sigma, korvet kelas Diponegoro, kapal cepat rudal, KCR, serta kapal selam, Nagapasa kelas, Type 209, dan Cakra kelas. Kapal selam adalah senjata paling ditakuti dalam perang besar. Tidak terlihat, mematikan, menghancurkan logistik musuh. Dan TNI AL memiliki pasukan khusus terlatih, seperti Korps Marinir, Denjaka, Kopaska. Jika laut jatuh, perang hampir pasti kalah. Dan inilah sebabnya TNI AL sangat krusial. TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara menentukan hasil awal perang besar. Untuk saat ini, TNI Angkatan Udara sudah mengoperasikan beberapa jet tempur, seperti F-16C/D Fighting Falcon, plus-minus 33 unit, Sukhoi Su-27 dan Su-30, plus-minus 16 unit, Hawk 200, serta Rafale yang sebentar lagi datang ke Indonesia di awal tahun 2026, serta pesawat pendukung seperti Airbus A400M, C-130, Hercules, CN-235, Boeing 737 militer. Langit adalah medan paling brutal dalam perang modern. Industri pertahanan dan logistik perang. Indonesia saat ini sudah bisa produksi alutsista secara mandiri, seperti di PT PAL, PT Pindad, PT DI, dan PT LEN. Jadi untuk produksi kendaraan tempur, kapal perang, senjata, dan amunisi, tidak akan lumpuh total saat embargo, serta mampu bertahan dalam perang panjang. Dalam perang besar,
logistik sering lebih menentukan dari senjata. Jadi sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Seberapa siap TNI jika perang besar benar-benar terjadi? Jawabannya bukan hitam atau putih, bukan sekadar siap atau tidak siap. Indonesia bukan negara dengan teknologi militer paling canggih di dunia, bukan pula pemilik anggaran pertahanan terbesar. Namun Indonesia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu wilayah yang mustahil dikuasai dengan cepat, rakyat yang terbiasa bertahan dalam tekanan, militer yang dibangun untuk perang panjang, bukan perang pamer kekuatan. Tentara Nasional Indonesia tidak disiapkan untuk menjadi agresor. TNI disiapkan untuk bertahan sampai batas terakhir, sampai setiap jengkal tanah Nusantara menjadi medan perlawanan. Jika perang besar terjadi, Indonesia mungkin tidak menang dalam 1 minggu, mungkin tidak menang dalam 1 bulan. Namun satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan runtuh dengan cepat. Setiap pulau adalah benteng, setiap hutan adalah medan perang, setiap laut adalah jebakan, dan setiap prajurit tahu satu hal, mundur bukan pilihan. Perang besar tidak hanya soal tank tercanggih atau jet tempur paling modern. Perang besar adalah tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama, siapa yang mampu menjaga logistik, dan siapa yang tidak kehilangan semangat juang. Sejarah sudah membuktikan bangsa ini pernah menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar, dengan senjata yang jauh lebih terbatas, namun tidak pernah benar-benar ditaklukkan. Dan jika sejarah harus berulang, maka jawabannya akan sama. Indonesia tidak mencari perang, Indonesia tidak mengancam siapapun. Namun jika kedaulatan diganggu, jika tanah ini diinjak dengan paksa, jika langit dan laut Nusantara dilanggar, maka bukan hanya TNI yang akan berdiri, seluruh bangsa akan bangkit. Karena bagi Indonesia, perang bukan soal menang atau kalah. Perang adalah soal bertahan hidup sebagai bangsa merdeka. Dan selama bendera merah putih masih berkibar, selama satu prajurit masih berdiri, Indonesia tidak akan pernah menyerah. Itulah pembahasan lengkap mengenai seberapa siap TNI jika perang besar terjadi versi channel Dalam Militer. Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya, hanya di Dalam Militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.